menceritakan betapa dahsyatnya orang dulu dalam mempertahankan keimanan dan keislaman. Yang mudah-mudahan dengan membaca riwayat ini kita ketularan kekuatan ya untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Kita sudah tahu dulu sulam taufik wajib diantaranya kepada kita semua untuk menjaga keislaman kita dan keimanan kita. Waduh, ada kerja keras nih. Makasih ya. Betapa dahsyatnya orang-orang dulu dalam mempertahankan keimanan dan keislaman mereka ya. Maka kita mudah-mudahan ketularan untuk bertahan dalam iman dan Islam dengan segala cobaan yang datang. Amin ya rabbal. Ya ambil aja gambar ya. Baginda Rasul itu mempertahankan iman berat ya. Sampai ada orang Abu Lahab ya. Ya Abu Thalib bilangin sama ponakan lu, kita begitu ngomongnya. Pengen apa sih? Maksa banget sama kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang kita juga Tuhannya ratusan, masih tuh yang aja, apalagi satu ya. Udah dah, bilangin ponakan ente kata orang Quraisy, ya, yang orang kafir Quraisy. Kalau pengen duit kita kasih, nggak usah teriak-teriak. Ya. Kalau dia pengen jabatan kita angkat. Kalau pengen perempuan yang kayak gimana, ya? Yang dikelitikin langsung dan patung ada. Apa kata Nabi? Ya Allah, luar biasa. Saya nangis pertama dari lagi. Ya dikasih tahu sama Abu Thalib. Muhammad sini dah. Ada begini. Allah Pak D, ya. Tadi gua kedatangan orang kafir pada ngomong, lu pengen kaya, apa pengen jabatan, apa pengen wanita cantik, gak usah repot-repot, semua akan diberikan. Yang penting kamu berhenti mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi? Ya. Kalau kita kan malah milih duit, bagi mereka itu milih perempuan, ya. Bagi mereka yang sama-sama pengen harum namanya jabatan, tapi Nabi sama sekali nggak tertarik ya. Wallahi ya am, ini jawaban beliau. Demi Allah Pak De, demi Allah sih, pokoknya bejakan memang kekabehan ya. Lau wallahu syamsa an yamini Allahu akbar wal qamara an yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah. Luar biasa. Artinya apa? Wallahi ya. Lau wada'u syamsa, jangan baru perempuan, jangan baru harta kekayaan, jangan baru ketua MPR, ketua DPR, presiden, enggak menarik semua buat saya. Umpama mereka taruh asyams an yamini, apa? The sun, apa? Matahari. Nah, umpama mereka hadiahkan matahari di tangan kanan. Wallah, berapa itu tadi. Wal qamar an yasari, dan kemudian bulan di sebelah kiri saya. Ma taraktu hadzal amra, tidak akan pernah menarik perhatian saya untuk meninggalkan menyebarluaskan kalimat la ilaha illallah. Sebab saya kepengen selamat, dan di samping saya kepengen umat saya semuanya selamat dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, itu pertahanan yang begitu ini ya. Kalau kita kan cengeng kadang-kadang, udah nggak usah sholat dulu, kan gua bagi 50.000 jadi timbang ekspor doang. Ya, Allah. Udah dosa puasa kan kita jalan-jalan puncak asal
kecil banget ya kita punya keimanan itu, tapi semuanya tergantung kepada inayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau mau jujur jangan mempertahankan iman ya. Untuk berimannya ada maka li nafsin an tu'mina illa biiznillah, ya sama dengan keimanan dengan kehidupan dan kematian. Maka li nafsin, tidak ada satu jiwa antu'mina menjadi iman itu jiwa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta terus sama Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqah, imanan kamila, ya Allah anugerahkan kepada kami keimanan yang sempurna, keimanan yang jujur sampai ke hati kita. Nah, sekarang kita langsung ke pelajaran aja ya. Bagi yang punya kitabnya silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ta'ala wa salamuh ala asyrafil anbiya'illahi wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulama'ihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imam Yahya Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah jami'a syuyukhina wa walidina rahmatan wasi'ah wa rahmatallahu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa amwalihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah wa bi jahihim 'inda Allah nas'aluhu ta'ala jalla wa 'ala an yashfina min al-amrad kulliha ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ma'amman la yughadiru saqaban wa la alaman wa la 'ilala wa yus'idana rabbuna fi dinina fi dunyana wa fi akhiratina wa yuballigh Allah jami'a maqasidina ad-diniyya dunyawiyya wa ukhrawiyya wa yaftah Allah 'alaina wa 'ala awladina wa dhurriyyatina wa 'ala talamidina al-mahdin wa muti'in thabitin bil mahabbah wa 'almin wa yufaqihna wa iyyahum fi din wa yu'allimana wa iyyahum at-tafsir wa at-ta'wil wa yahdiyana rabbana wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yarzuqana wa iyyahum kamal al-ikhlas wal yaqin wa husnal khatimah 'inda al-maut ba'da tulil 'umr fi ta'atillah wa fi ittiba'i sunnati rasulih ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin hasanatin wa salihatin wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah ditaruh ya sebenarnya. Iya. Ini bukan di motor ya. Tadi ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kullu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar. Setiap kegiatan tarik itu bikin aja besok mereka setiap perkara yang tidak
diawali bismillah maka hilang barokahnya. Alhamdulillah ya. Jangan perkara beda, perkara yang enakin mau tidur. Saya ingetin lagi masih baca bismillah kalau mau tidur. Kalau bohong dosa. Baca enggak? Berapa kali? Hah? 3. 2 Ihda wa isrin. Astagfirullah. Ngaji sama aja aku udah berapa tahun? Bismillah ketemu. Kalau mau tidur baca bismillahnya 21 kali. La ilaha illallah. Nggak nyangka ajaran saya. Mas Subir 21. Beneran 21 kali bukan berapa kali. Itu makanya ini bismillah dulu, saya ngomong yang lain. Bismillahnya 21 paling kecil. Itu yang ngomong dari kali tolong. Ya, tadinya saya ngomong tuh 21 kali masih belum tidur. Nah, yang lain masuk ya. Dan saya sampai bilang ya kursi kulhu birabbil falak birabbil nas masih ingat itu juga cari lidi kalau matanya nggak masalah kalau itu sering banget saya humor begitu ya supaya apa? Supaya kita jangan melupakan Allah sesuai dengan pesan kekasihnya baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap apa sekarang every time setiap waktu ya anaknya apa ya yang perlu saya ingetin masuk ke kamar mandi pakai malam bismillah. Bismillahi a'udzu billahi minal rijsi wan najisi al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Apa cuma bismillah mau makan doang sih. Itu juga kadang-kadang amalan kita dari cucu. Ya nyai jangan makan dulu kata TK. Apa kudu baca bismillah ya Allahumma barik baru dah ya. Oke. Jadi setiap kita mau mengerjakan sesuatu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim kecuali kalau mau ngerjain yang haram. Jangan bismillah, bismillahnya juga haram ya. Dan sering saya buat mentang-mentang rokok santun sambil nggak berasa beli orang ya. Bismillahirrahmanirrahim saat mau menyesal dan terbanyak yang namanya merokok makhluk. Nah, sekarang saya bisa leluasa ngomong merokok enggak merokok saya. Dulu kayak ibu-ibu bapak-bapak sih ngomong apa aja. Sekarang emang benar-benar udah setahun lebih saya nggak merokok ya. Alhamdulillah saya santos. Penyakit ini yang bikin berat ya, penyakit stroke. Dan mudah-mudahan secepatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya mau mulai ke kitabnya. Kenapa itu gitu? Kenapa emas tidak? Nah, lihat. Oh, error. Beli yang baru. Ayo dikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman
Benar tuh. Benar deh. Gulaman ya. Maaf ilayya gulaman. Yu'allimu apa yu'allimu? Yuk di sini alimu. Yu'allimu sirah. Iya. Berasa itu lain. Salah. Oh di situ. Kitab ini yuk alimu. Oh beda. Ya? Lain. Artinya gimana? Oh. Wa'alimuhu dong, berasa. Fab'at ilayya gulaman wa'alimuhu sihra. Oh iya benar. Iya alimu. Iya. Oke. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Jadi ada cerita yang dibawakan langsung oleh Nabi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat saat itu mendengar ya. Dan di antara yang mendengar dongeng ini di antara ya bukan semuanya. Di antara adalah Sayyidina Suhaib. Sayyidina Suhaib inilah yang dari sekian banyak sahabat yang langsung mendengar cerita daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau di sini di syarahnya lebih jelas bi dhammil muhmalah su wa fathil hai ya. Suhaib musawwar. Jadi Sayyidina Suhaib ini merupakan salah satu orang yang langsung mendengar cerita daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begini kata Nabi, diceritakan kata Nabi apa? Kana malikun. Ya lihat ya. Kana malikun. Jangan salah, ini jadi kiai udah lama, udah tahunan. Kana malikun, jelas? Ya, lihat, jelas. Kana malikun, dulu ada seorang malik. Apa malik? Nah, ini sudah sering saya katakan. Lain mulkun, lain malakun, lain milkun, lain malikun. Apapun. Baru itu yang mana nanti Ustaz pun sampai kena stroke nih. Bukan itu mah. Kenapa kalau kan salah paham lagi. Jangan dari Ustaz bukan stroke. Enggak ya. Kana malikun, mulkun milik, mulkun kerajaan, milkun kepunyaan milik. Kalau malakun malaikat, milkun malikun raja. Ya, tapi sekali lagi, mungkin keterangan insyaallah. Mulkun kerajaan, ya. Milkun kepunyaan, malakun malaikat, malikun raja. Ini yang cocok apa di sini kira-kira? Ya, orang udah dikasih harapan sama kitabnya enak. Karena malikun, jadi berarti Kang Asep adalah seorang raja. Ya. Mulkun kerajaan, milkun kepunyaan, malakun malaikat, malikun raja ya. Kayak baca Fatihah tuh. Ihdinas siratal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
kasih tahu dulu para makmum bahwa Malik itu ada dua wajah. Ada Malik panjang, ada Malik enggak panjang. Kalau Malik berarti yang memiliki. Kalau Maliki berarti raja. Kalau baca Maliki Yaumiddin enggak panjang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Kalau Maliki Yaumiddin, rajanya hari kiamat. Sampai sama ulama dipersoalkan, lebih afdol Maliki apa lebih afdol Maliki? Lebih afdol panjang apa lebih afdol pendek? Dengerin pertanyaannya ya. Kan para ulama sepakat, kalau bicara pahala, ya Maliki panjang. Ya, sebab apa? Sebab bikulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Antara Maliki sama Maliki banyak mana? Nah, banyak Maliki. Kalau dari segi makna, kalau dari segi makna afdolan, kalau dari segi pahala lebih baik Maliki, jadi ada huruf alif. Tapi kalau lihat makna, penguasa terbatas. Tidak setiap penguasa raja. Tapi kalau setiap raja pasti Puasa. jelas ya. Setiap penguasa belum tentu raja, tapi setiap raja pasti penguasa. Kalau dari segi makna kalau dari segi makna jauh lebih afdal daripada Maliki, lebih baik Maliki. Bagaimana kalau dua-duanya? Boleh ya. Umpamanya ada orang serakah Maliki Yaumiddin, Maliki. Tuh, ada aturannya tuh sampai detail seperti itu ya. Boleh aja Maliki Yaumiddin, tapi kudu udah mengerti makmum. Kalau belum mengerti kan bingung. Ini anak nggak salah pengimamin, bukannya dia yang salah, itu yang betul. Boleh Maliki, boleh Maliki ya. Udah tanya. Kalau ibu-ibu sekali-sekali dengan afdal dalam makna Maliki Yaumiddin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Boleh, silakan ya. Ada Pak Ustaz yang hobi banget Maliki, silakan aja. Cuman kita sebagai imamnya perlu ngerti, jangan sampai salah paham ya. Kayak sholat di Masjidil Haram, imam baca surat Sajdah yang ada sujudnya, begitu ketemu ayat sujud langsung sujud, yang lain kaget kan? Ini kok sujud apa ini? Imam bego kali ya, bukan imam bego, lu yang kurang hafal. Oke ya. Jadi di sini karena Malikun dulu hidup seorang raja dulu, ya, namanya juga cerita. Jangan lupa tapi yang juga bukan Haji Aminuddin, tapi langsung baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya bayangin beliau lagi cerita, lagi dongeng, mulutnya pasti kuat kami penuh dengan kelebihan kegantengannya. Melihat bibirnya pasti mempesona. Allah Akbar. Karena Malikun Aminuddin, kata Nabi ini ya, lu kasih tahu jamaah dulu ada hidup seorang raja, fiman di orang-orang yang karena adalah itu orang-orang qablakum sebelum kamu ya. Jadi dulu sebelum aku lahir, sebelum aku diutus sebagai utusan Allah, ada seorang raja namanya yang berbeda ya, di sini lagi terlalu panjang. Jadi ada seorang raja hidup sebelum kamu, wa kana lahu sahir. Nah, udah merupakan kebiasaan ya. Itu si raja karena adalah lahu bagi si raja sahir
sahir, ada sahir. Kalau di kampung sawah kan ada sahar, ya. Kalau sahir artinya tukang sihir, kalau sahar tukang bangunan. Man Arab man ramal Allah sahiral layali, ya. Pakai hak gede. Kalau hak kecil sahir seorang, kalau bahasa ngeboknya mah tukang teluh. Jadi itu profesi tukang teluh dan dulu kong, ya. Jadi subhanallah, ya. Sampai sekarang juga waktu Pak Karno dulu rame bahwa di istana ada kiai-kiai, ada tukang sihir juga. Gitu sama Pak Harto. Pak Harto juga punya kiai banyak, tukang sihir juga. Apalagi ini Jokowi Mulyono, rame, ya. Sekarang kan termula ternak Mulyono, ya. Jadi setiap presiden nggak tahu Prabowo nih, kayaknya murid-muridnya kayaknya dengan dia, ya. Wakana lahu sahir, itu silanya ternyata memiliki seorang tukang sihir. Jelas sampai itu? Bahasa YouTube jelas sampai di situ. Falamma kabura, boleh. Falamma kabura dipakai juga, silakan manggil dengan abi kabura enak. Falamma kabira qala lil malik, falamma kabira qala lil malik. Kalau diartiin falamma, ya, falamma itu udah saya sering ituin. Kalau lama masuk ke fi'lul madhi ketika, kalau ke fi'lul mudhari sebelum, ya. Di sini fi'il madhi. Bapak-bapak ibu bisa lihat waktu kita mau mahalul qiyam. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala al-mashhuril aqwaril marwiyah. Coba dilatih. Falamma, maka ketika. Kenapa saya hati ketika? Setelah lama ternyata fi'il madhi. Lama tamma, ya. Ketika telah sempurna. Kalau lama yatimmu, ya, lama yatim berarti belum sempurna. Lain tuh. Jadi gimana? Apa yang sering saya umurin, saya urut kod, ya. Kod itu kalau kata orang Sunda, kumahanan kodna. Gimana nempelnya? Kalau nempel ke madhi lain lagi, kalau nempel ke mudhari lain lagi. Oke, kita balik ke kita biar nggak terlalu banyak, ya. Falamma kabiro, maka ketika telah, kalau kita artikan secara harfiah, maka ketika telah besar, ya lucu, ya. Yang jelas maka ketika kabiro masuk ke alam tua, maksudnya dari bahasa kita nama ketika itu si sahir sudah berusia tua, qala lil malik, itu si sahir ngomong lil maliki kepada raja yang memang ngurusin, yang memang piaraan dia, ya. Jelas ya, biar kesannya saya enak menanginya. Karena malikun fi man kana qablakum, adalah zaman dulu seorang raja, dan dia seorang raja tadi lahu sahirun, ternyata dikelilingi seorang tukang sahir, tukang sihir, dan tukang santet, tukang teluh. Maka ketika tukang teluh itu kabiro, sudah menjadi tua, yaitu jadi ternyata tukang teluh juga tua. Kirain dia punya ilmu nggak tua. Dan saya nggak sakit hati kalau ibu bilang iya, Abi kelihatannya udah tua, bukan kelihatannya udah tua. Jadi kan kadang-kadang orang kelihatannya sopan tapi ngengek. Abi masih muda, ada kelihatan sekarang udah tua. Ya bukan kelihatan memang udah tua. Dan 70
bilang muda, tapi di mana harus saya. Cucu aja udah 15, ayo. Siapa yang mau nyanyiin saya? Anak 13, cucu 15, tinggal ngaduin aja. Ya. Oke. Jadi ternyata walaupun tukang teluh, tukang jampe, tukang segala macam apa namanya mirip, ya, dia ngalamin kabiro, apa namanya masa tua. Dan bapak ibu nggak usah kecewa dengan masa tua, mau muda terus capek dengan tua begini enak, ya, jadi tidur nggak ada yang ganggu, kemudian kesiangan juga ada yang nggak ada yang berani bangunin. Malah anak saya jangan dibangunin habis siang udah tua. Itu malah mbak. Oke ya, pelan-pelan ya, saudara saya nih ya, dengan apa? Di samping stroke ini pilek lagi lah ini. Emang mau bersihin badan saya. Amin, ya Rabbal. Heran tiba-tiba amin susah. Falamma kabira, maka ketika menua, ya kalau bahasa enaknya, maka ketika menua si sahir, si tukang sihir, qala lil marid, berkata itu si sahir, si tukang sihir, lil maliki, bagi majikannya yang ternyata seekor seorang raja, ya. Jadi kalau berbicara soal tua, udah saya sering ngomong, likul lidain dawaun illal haram wal maut, ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti. Udah ketemu bulan yang jelas, setiap Allah nurunin penyakit pasti ada obatnya, ya. Kadang-kadang itu obat depan rumah. Jadi dia mau ke Jawa Timur, ke Madura, nggak tahu yang botek mah ada di Suwaru. Kalau ngapain jauh-jauh? Saya punya pengalaman dulu di depan rumah apa daun semu apa? Itu ada orang dari mana itu? Udah lama sekarang. Dari obat begitu nyampe ke tempat saya, ini yang saya cari. Ya Allah, sampai Jawa Timur saya cari. Di sini saya sedang membuat pengobatan. Oke, jadi saya sering ngomong, setiap penyakit ada obatnya kecuali dua. Saya sudah ngomong, kecuali peot sama mau. Kan sama tuh, peot haram kalau bahasa Arabnya illal haram, bukan haram hak kecil itu mah. Ini mah hak gede, haram kalau mau ya. Kecuali yang nggak bisa diobatin peot sama mau, ya. Ada orang banyak duit dioperasi dia punya, kalau udah tua kan ini mah belum enggak masih muda berarti dihilangin. Kalau ibu-ibu di perut gara-gara ngelahirin jadi nambah, ya. Itu di anak dokter dioperasi. Operasinya plastik lagi, coba sekalian operasi kuningan, ya. Ya, akhirnya plastiknya hilang. Apa tadi? Melihat saja kan, susah ilal haram wal maut, kecuali peot dan maut, ya. Nah, ternyata bukan hanya kita yang menua, si tukang sihir juga ngalamin masa tua. Cuman ini dasar tukang santet, ya. Kurang ajarnya kelihatan. Begitu tua ngomong melalui baginda raja, ada apa saya. Begini raja baginda raja lebih tahu, ya, lebih sadar dari saya. Ini kabir tuh. Ini artinya sesungguhnya saya. Kabir tuh benar-benar telah menjadi tua saya, ya. Jadi kalau rajanya iseng, ya iya nggak usah ngomong lah, lu gak yakin sekarang kan gitu ya. Terus mau ngapain? Pengen diobatin, buat lu obatin kan begitu. Begini raja, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra
Fab'ad, maka utus ilayya kepada saya gulaman seorang anak kecil kan, anak muda. Yang mana anak muda itu ini yang salah ya? Iya. Perasaan dia. Fab'ad, ya. Apa fab'ad? Maka utuslah ilayya kepada saya gulaman seorang anak kecil. Wa'alimu sihra, yang mana itu anak kecil mau saya didik ilmu telur. Lihat ke sini telur kita. Kok lihat telur ke saya? Emang saya tukang telur. Jadi tolong Raja, saya perlu seorang anak didik, yang mana itu anak akan saya arahkan supaya memiliki ilmu saya. Saya akan ajarkan kepada dia cara neluh dan cara mencegah teluh. Kalau belajar teluh haram, kalau belajar tangkal teluh itu fardu kifayah ya. Dalam satu kampung perlu ada ahli yang bisa nolak teluh. Ayo, biar pada kena teluh masyarakat. Kena teluh majelis. Allah kadang. Ternyata apa yang beredar di masyarakat, tukang teluh kalau udah tua nyari turunannya. Sebab kalau nggak diturunin itu apa namanya, ilmu mengganggu dia. Inilah ya, ilmu paling ganggu. Jadi ternyata ini diucapkan oleh baginda Rasul Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Kata Nabi, itu si tukang sihir musyawarah sama raja, tolong saya raja berikan kepada saya seorang murid supaya saya bisa mengajarkan kepada dia ilmu sihir. Nah, gimana ceritanya? Otomatis karena mau nurunin ilmu, si raja berusaha untuk menjadi seorang mahasiswa. Yang berdaftar mahasiswa. Dia cari seorang anak kecil untuk diserahkan kepada tukang sihir. Setelah itu diajari ilmu sihir sehingga dia bisa menggantikan posisi dari tukang sihir itu sendiri. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Langsung baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bercerita tentang seorang anak kecil yang sekarang resmi sudah menjadi anak buah tukang sihir. Ternyata setiap itu anak mau ke tukang sihir, di tengah jalan ada rohib, ya, ada tukang ibadah, orang yang beriman kepada Allah, ya, seorang Nasrani. Setiap mau ke tukang sihir, itu anak mampir di rohib. Penasaran kan? Mau terusin? Nah, gimana caranya? Ingetin, mudah-mudahan saya panjang umur, ibu bapak juga panjang umur. Ini si anak dipelajarin ilmu apa? Ntar kita jadi tahu ilmu sihir. Pokoknya semua jadi nenek sihir. Iya, bisa saya. Oke ya. Mudah-mudahan pada waktu itu penuh rahmat Allah. Yang kemudian belajar kita akan hadir, menyebabkan kita lebih mudah lagi mengikuti junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti beliau, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang penuh rahmat. Gara-gara rahmat, mudah-mudahan kemelaratan hilang, penyakit juga diangkat sama Allah, kebodohan juga jangan mendekati kita,
Mudah-mudahan apa yang kita inginkan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna shaqiyyan aw mahruma. Allahumma arzuqna salihan, Allahumma arzuqna thayyiban واستعملنا صالحا. نسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام